mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Cari siapa, Mbak? Maaf mas, tukang tanya, apa benar ini Jalan Pangeran 1, nomor 1 kosnya di mana? Betul. Mbak mau cari siapa ya? Saya mau mencari teman saya yang namanya Wati. Aduh, Ike kurang tahu nih. Coba aja tanya sama Mbak Rina, penjaga kos di sini. Soalnya Ike baru dan belum kenal tuh sama Wati. Yuk kita ke dalam, ketemu penjaga kos. Iya mbak, mas, terima kasih. Yuk, langsung masuk. Baru Mas Rudi bikin kaget Mbak aja sih ya. Mbak, panggil diajak kenapa? Sebel. Ya udah, sekarang Mbak Rudi ada perlu apa? Cari Mbak. Itu Mbak, di depan ada orang makan orang. Ada orang cari orang. Maksud Rudi, ada tamu cari orang. Kira-kira begitu deh Mbak. Lu ngomong gitu aja susah amat sih, susah amat. Ya kan jadi ribet deh tuh ah. Ya udah suruh masuk aja dulu, nanti Mbak ke depan. Soalnya sudah Rudi suruh masuk Mbak, sekarang lagi di ruang tamu. Ya udah, sekarang ajak ngobrol aja dulu. Iya deh, udah. Rudi, kalau udah ketemu Mbak Rina jadi ramai deh. Ngomong-ngomong, siapa sih Mbak yang datang? Ibu kos kali ya? Si Rudi kan belum pernah lihat ibu kos. Lawang datangnya aja paling cepat 1 bulan sekali. Gak tahu ya. Yuk, kita ke depan. Iya, tapi saya tahu pakai dulu ya Mbak. Lah iya, masa di bawah sih. Silakan duduk Mbak. Iya, namanya siapa? Hampir lupa Ike. Nama saya Sinta Mbak. Mas. Mbak Mas. Panggil aja saya Rudi. Keren kan? Itu Mbak Rina, penjaga kos di sini. Tapi hati-hati, dia kalau dikagetin Tata. Ngomongin saya ya. Ide, siapa yang ngomongin? Memangnya Mbak Rina itu pejabat yang korupsi apa? Sebel deh, alias GR. Ya sudah kalau tidak. Oh iya, Mbak cari siapa dan namanya siapa? Buset, nanya deretan begitu sih? Nama saya Sinta Mbak. Saya baru datang dari kampung. Mau mencari teman saya yang namanya Wati. Dulu dia pernah kasih tahu alamat kos ini waktu di kampung. Wati. Oh iya, dulu memang ada yang namanya Wati yang kos di sini. Tapi dia sudah pindah 2 bulan yang lalu. Mbak juga tidak tahu yang pindah kemana dia. Gimana Mbak ya? Ya kalau begitu saya permisi dulu deh Mbak. Saya mau ke terminal lagi. Siapa tahu aja ada mobil yang mau jurusan kampung saya. Soalnya saya tidak punya tempat tinggal. Habis baru aja datang. Pak, terminal. Balik lagi. Dekat amat nggak? Ini hampir maghrib. Bentar lagi gelap. Jakarta nih Mbak. Iya Nek, Nek, Cinta, jangan nekat. Lebih baik kos aja di sini sementara. Iya nggak Mbak Rina? Iya, sementara gabung aja dulu di Kamar Dewi. Lagian kos di sini murah kok. Bisa patungan lagi. Dan samping itu tempatnya strategis. Gimana? Yuk, kita masuk. Sekarang kamu mandi aja dulu. Begitu langsung istirahat. Ibu sedang gue denger ada cewek baru nih di kosan kita. Tahu? Tanya tuh sama yang Rudi. Dia kan ke kampus dari siang. Iya Nek, tadi ikut udah kenalan. Ceweknya cakep, manis. Dia itu lagi dari temannya yang pernah kos di sini. Tapi sayang, temannya itu udah nggak kos lagi di sini. Dan lebih sayang lagi, dia itu baru datang dari kampung, Bo. Itu makanya dia ikut tawarin supaya kos di sini aja daripada di masa hidup belum. Belang Mas Rike. Ini
Mendingan tuh cewek suruh jadi pacar gua aja. Dasar play pecat jengkol. Joget lagi Bila hati sedang Sinta, kamu tuh nekat banget sih datang ke Jakarta. Untung aja kamu ketemu sama orang kos dan penjaga kos yang baik. Coba kalau tidak, bisa-bisa lu terlantar di terminal, dijual lalu diperkosa. Sin, gue kasih tahu ya, di Jakarta itu kalau nggak ada tujuan dan tempat tinggal yang jelas, bisa-bisa lu jadi gembel, tidur di kolong jembatan, lalu terjerumus ke dunia hitam. Iya Sinta, kadang orang dari Jakarta pulang ke kampung itu ada yang beragam sukses. Padahal di Jakarta ini pekerjaan mereka itu biasa-biasa aja. Malahan ada yang ngamen di pusat kota. Akunya sih penyanyi di ibu kota. Dewi, Sinta, aku berangkat dulu ya. Yuk. Mbak Dewi, emangnya Mbak Lia dan Mbak Mirna gimana sih? Di diskotik, kerja malam, siap tidur. Kesian deh, sebagian orang mengatakan mereka itu cowok yang gampangan. Padahal nggak tahu mereka kerja di sini itu cuma sekedar kerja doang, nggak lebih. Sinta, emangnya kamu nggak punya saudara di Jakarta ini? Ada mbak, tapi saya nggak tahu alamatnya. Maka saya itu pergi sejak orang tua saya meninggal dunia. Ya kira-kira 2 tahunan yang lalu mbak. Aduh Sinta, maafin mbak ya, karena mbak udah kelihatan kamu kepada orang tua kamu. Tapi apa kamu nggak ada niat untuk mencarikan kamu itu? Mencari di mana ya? Alamat aja kamu nggak tahu. Sinta, mbak tidur duluan ya, udah ngantuk nih. Ya mbak. Mbak Dewi, nggak ada apa-apa. Mbak Dewi nggak kerja, kasus sore. Mbak Dewi, saya mau cari kerja nih mbak. Sudah 2 bulan ini saya nganggur aja. Ya siapa tahu aja ada lowongan minimal tamatan SMP. Oh ya bagus lah rencana kamu itu. Sayang tempat mbak minimal sembuh semuanya. Sinta, kenapa nggak kamu coba aja lihat lowongan di koran? Siapa tahu lowongan di koran ada yang cocok sama kamu. Saya kok minimal tamatan SMP mbak. Mbak, ini ada sebuah lowongan entertainment yang mencari pemain sinetron. Tapi mana mungkin mbak ya? Dan di sini tidak ada keterangan minimal tamatan apa. Kamu mau cari kerja kok main sinetron? Setahu mbak sih, main sinetron itu nggak perlu tamatan apa. Yang penting dia ada bakat dan kemampuan. Ngomong-ngomong soal kerjaan, kenapa kamu nggak langsung melamar aja di toko-toko? Soalnya kalau dilihat dari lowongan di koran, minimal SMU deh. Iya juga ya mbak, besok deh saya coba. Kita lagi pada serius nih, ngomongin apaan sih? Iya nih lihat, si Sinta mau cari kerjaan. Cari kerja? Bagus deh, aku dukung. Tapi Sin, cari kerja di Jakarta itu kan susah banget. Kalau kamu gak sabar dan gampang nyerah, jangan harap deh. Ya sih, hidup Jakarta itu keras, gak seperti yang dibayangin orang-orang di kampung yang pengen ke Jakarta. Mereka pikir setiap orang yang ke Jakarta itu bakal sukses, padahal enggak, malah ada yang jadi gembel. Ya, dan contohnya kayak kita berdua ini, jam segini baru pulang kerja. Harusnya jam segini itu baru berangkat kerja malam, siang tidur. Sebenarnya aku dan Mirna pengen banget loh punya kerjaan yang lain, tapi kami takut.
kalau kami keluar dari pekerjaan kami yang sekarang, bisa-bisa kami lagi di pengangguran. Ya nggak, Mir? Iya sih, yang dibilang dia tuh benar. Ya udah deh, aku doain biar kamu cepet-cepet kerja dan sesuai sama kamu. Dewi, Sinta, aku mau tidur dulu ya. Yuk ya. Iya, Mbak. Terima kasih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Buset. Masa orang-orang satu mobil kayak gitu cuma ngasih satu orang? Cepet lagi. Nasi. Yuk, kenapa? Kok bingung aja? Kayak monyet kehilangan mainan aja lu. Itu tadi di jalan deket halte gue ngeliat cewek kayak adik gue, tapi nggak mungkin lah. Adik lu? Emang lu punya adik? Ngamen di mana dia? Ngamen kalau mau menyan. Tuh kantong duit nambah berapa? Nambah berapa? Nih. Ya belum bisa makan dong. Yaudah yuk kita show lagi. Yuk. Baik, Mbak. Ini akan saya sampaikan. Terima kasih. Hari ini ada yang bisa bantu, Mbak? Iya, Mbak. Saya mau ngelamar kerja. Keluar dengan masakan koran. Ya, sebentar ya. Ya. Halo, Pak. Maaf, ada orang yang mau mencari pekerjaan, Pak? Suruh ke Ibu Mawar saja, kan biasanya dia yang mengurusi calon karyawan baru. Maaf, Pak. Hari ini Ibu Mawar tidak masuk. Beliau sudah minta izin untuk melihat orang tuanya sedang sakit. Sudah minta izin dengan Bapak? Oh ya, maaf. Kalau gitu suruh saja dia ke ruangan saya, biar saya yang interview. Baik, Pak. Terima kasih. Mbak, langsung aja ke lantai 3 ke ruangan Pak Luki. Ya, Selamat pagi, Pak. pagi. Maaf, Pak. Saya pengen di ruangan Pak Luki. Oh ya, saya sendiri, silakan masuk. Silakan duduk. Mbak yang mau ngelamar kerja ya? Iya, Pak. Ini surat lamaran kerja saya. Oh, Mbak, pendidikan Mbak tidak sesuai dengan lowongan yang ada di sini. Saya membutuhkan minimal SMP. Itu pun perlu tes interview dan kecakapan dalam berkomunikasi.
dan masih ada tes yang lain. Iya Pak, tapi Pak, Saya mengerti, Mbak sangat butuh pekerjaan ini. Tapi pendidikan itu sangatlah penting dalam seleksi calon karyawan. Dan perlu Mbak ketahui, cleaning service saja minimal SMU, apalagi untuk staf kantor. Oke, saya rasa cukup sekian interview dari saya. Selamat pagi. iya Pak, terima kasih. Kalau Mbak ingin jadi pemain sinetron dan jadi keanggotaan agensi, prosedurnya kalau peran ada namanya casting dan figuran sesuai umur. Agensi kami tidak pernah menjanjikan suatu peran apapun. Semua itu tergantung dari hasil casting dan kemampuan akting Mbak sendiri. Selain itu ada biaya pendaftaran dan keanggotaan. Dan uang anggota akan kami kembalikan 50% apabila Mbak tidak pernah syuting selama setahun. Maaf Mas, saya kira saya digaji karena sebenarnya saya sedang mencari pekerjaan. Wah, Mbaknya salah. Di sini bukan tempat pekerjaan. Kecuali kalau Mbak sudah tenar. Kalau untuk pendatang baru, boro-boro digaji. Honor syuting aja tidak seberapa dibanding dengan ongkos-ongkos Mbak. Kalau begitu, saya pertimbangkan dulu aja ya Mas. Sebelumnya terima kasih. Mas, dia datang buat casting besok. Oh iya, kasih ya. Ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah ia sebagaimana ia mengasihiku di waktu kecil. Ya Allah, mudahkanlah persoalanku dan temukanlah aku dengan kakakku ya Allah. Hai Sita, ya Gardana sudah berangkat kerja? Sudah Mbak. Oh ya, gimana pekerjaan kamu sudah dapat? Belum Mbak. Bisa juga ya Mbak cari kerja di Jakarta. Lah iya, Jakarta. Di sebelah kos ini kan ada rumah Padang. Kenapa kamu nggak coba aja di sana? Kalau kamu mau, ajak aja Rudi besok. Rudi tahu kok tempatnya. Wah, bener juga ya Mbak ya. Besok deh saya coba. Belum seberapa. Sih, ngomong Sinta gimana? Kita jarang ngobrol sama dia. Habis juga sibuk masing-masing sih. Paling enggak cuma satu mati dua mandi. Itu udah saling cuma aja. Iya, tapi besok Ika ada janjian mau ngantarin dia ke rumah makan Padang. Katanya mau ngamar gitu, ngamar. Masuk Ika, melamar kerjaan. Habis dia sudah cari di luar, hasilnya nihil. Gitu loh, Bu. Kasian juga ya. Kita sih mau bantu. Tapi bagaimana mungkin? Membaca saja saya nggak bisa. Maksud gue biaya kuliah dan kos aja kan perempuan. Makan kadang mau buang di warteg. Apalah dari aku. Oh, Cinta, maafkan aku. Tapi kalau dia mau jadi pacar gue sih, gue nggak nolak. Dasar. Anak muda. Anak muda emosi. Dasar perempuan lata. Sedap. Anggur merah yang terabukkan diri belum seberapa. Mande, rumah makan ini hanya rumah makan biasa yang hanya bisa menggaji 2 karyawan. Kalau tambah cek lagi rasanya barek bagi Uni. Nih, tolonglah nih buat bulan depan boro-boro bayar uang kos. Untuk makan aja sekarang nggak tenang. Yang penting awal bisa makan dan tinggal nih. Kalau gaji kamu deh. Iya nih, tolonglah nih. Cinta kan orang Padang juga nih. Masalahnya orang Padang atau bukan? Ini masalah gaji. Kalau Sinta mau bantu-bantu ndak apa, maka ada tempat tinggal di situ. Tapi kalau masalah gaji ini ndak berani janjikan. Kalau mau ya ndak apa. Mau nih. Kalau begitu, makasih banyak ya nih. Cinta permisi dulu. Besok kita datangnya pagi-pagi. Makasih ya nih.
Iya, tapi Ike mau beli nasi bungkus dulu. Cinta mau? Soalnya Sinta cerita sama Sinta sama dari Ya udah nih, nasi rendang cie, bergedel cie, karobot cie, piro nih, dibungkus saja ya nih. Ini ada siu. Gimana sih? Capek ya kerja di warung Padang? Enggak, biasa aja. Bunda kacang buang basi Iyo juo lakato anduang Rumah sudah awak babini Kita Udah Sinta, udah minta maaf karena nggak pernah kirim kabar pada Sinta. Nggak ada. Kita ngerti kok, dah. Ternyata di Jakarta nggak seperti kita bayangkan, dah. Terus aja, Ustaz.